Ya, jumpa lagi di dokumen kita. Ini posisi malam ya. Ini sambungan dari cahaya dari M01B begitu ya. Ini kita ambil posisi pas malamnya itu seperti ini gitu ya. Gambaran kurang lebihnya cahaya dari H4 M01B Pro Gemini ya. Jadi seperti ini cahayanya ya, sedang lumayan ya. Banyak orang yang bilang sih terang begitu sih ya, tapi ya cukup sih gitu. Sedang-sedang saja lah gitulah mungkin ya, karena penjelasan setiap orang berbeda atau peminat setiap orang itu berbeda. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini kalau untuk di S-Trade itu memang harus diubah DC itu karena dia harus lampunya AC. Ini di sini dibuka bodi depan seperti ini ya, tidak dari awal, jadi posisinya bodinya udah dibuka. Nah, ini ada kabel kuning garis merah, ini emang harus untuk lampu ya. Nah, ini yang kuning garis merah ini yang soketnya dilepas dulu kan. Ini soket yang menuju ke atas tuh, yang menuju ke arah holder. Nah, ini dilepas, kita sambung kabel sedikit, kita ikutkan ke warna coklat atau out kontak gitu ya. Jadi begitu dikontak nanti dia langsung on begitu ya untuk lampu depannya. Tapi supaya tidak langsung on di kontak karena motor ini bawaan aslinya tidak ada on off lampu begitu ya. Jadi nanti kan kita kasih saklar. Nah, ini kan sudah disediakan kabel. Nah, ini disambung ke sini nih, yang bagian holder ke atas gitu ya. Nah, ini kita sambung. Ini kita kembalikan lagi ya untuk soket yang warna hitam ini. Jadi harus dipindah satu kabel seperti ini ya, minimal ya. Karena emang bawaannya juga AC untuk motor ini. Nah, ini kita solasi dulu. Jadi barangkali mau pasang sendiri nanti gimana ya, kalau di kita ya caranya seperti ini ya. Mudah-mudahan sih bisa terbaca atau bisa cukup dipahami begitu ya. Bodinya dibongkar seperti ini karena emang soketnya di belakang besi seperti ini, agak tersembunyi gitu ya, agak nyumput begitu. Jadi memang harus dibongkar dulu bodinya. Nah, ini kita tutup dulu dengan solasi, bisa yang agak tebal juga boleh. Nah, ini nempelnya ke coklat ya, dan itu ada dua kabel tuh, ada merah aki langsung, kalau yang coklat itu out kontak gitu ya. Nah, ini seperti ini saja ya, silahkan diperhatikan sendiri. Nah, ini ikut ke yang coklat, disolasi. Nah, dari gitu kita kembalikan lagi supaya di kontak tidak langsung on, kita kasih saklar on off. Nah, saklar on off kita bisa ngambil yang positifnya, bisa juga yang negatifnya. Tapi kalau untuk kan ini soketnya hanya di sini saja. Kalau ngambil dari depan berarti kita bisa ngambil dari negatifnya saja. Untuk pemutus untuk saklar on off nya aslinya bisa positif bisa negatif. Kebetulan ini kita mau coba pakai yang arus negatifnya. Nah, ini kan ada saklar dua kabel kan. Nah, dua kabel ini untuk fungsinya on off. Ini sudah saya kasih sekun satu supaya tidak ada yang terpotong atau ya tidak ada yang terpotong lah ya begitu. Nah, ini yang warna hitam kita lepas. Jadi kita mau coba pemutusnya pakai negatif saja. Tapi kalau untuk pemutus negatif nanti biasanya di lampu depan itu ada agak sedikit ngeground gitu ya, walaupun saklar on off belum di on begitu, biasanya di efek lampunya ada sedikit ngeground seperti bayangan lampu menyala padahal belum dinyalakan. Tapi itu tidak apa-apa gitu ya. Untuk saat ini emang ya selama ini tidak apa-apa begitu, berfungsi normal begitu ya. Jadi jangan kaget kalau cara ngasih saklarnya untuk on off nya kita ambil yang negatifnya. Nah, ini kalau negatif caranya seperti ini, yang sekun di
menuju ke lampu depan kita lepas, kita sambung dengan kabel seperti ini. Nah ini kita sambung seperti ini, tidak ada yang dipotong ya. Nah kita sambung seperti ini, disolasi. Nanti yang sekun tambahan tadi baru kita masukkan ke rumahnya kembali. Nah itu kan cara mutusnya kayak gitu, versi di kita begitu ya. Nah ini kita isolasi saja, diusahakan agak tebal juga boleh, kira-kira rapat saja begitu ya. Nah kurang lebih begini ya cara di kita ya. Barangkali mau pasang sendiri pakai cara ini ya boleh-boleh saja begitu ya. Kita tugasnya memberikan informasi, dokumen juga buat kita, inspirasi juga, ya mungkin edukasi tentunya. Nah begini ya, jadi dokumen dan pengalaman juga. Nah ini sekun yang kita tambah tadi kita masukkan kembali ke rumah aslinya, jadi tidak ada yang terpotong satupun. Nanti kita isolasi kembali supaya agak sedikit rapi begitu. Nah ini ya udah masuk. Nah ini kita isolasi saja supaya tidak terlihat banyak kabel. Nah ini on off nya nanti kita dilem bisa, di repeat bisa, gimana yang punya motornya saja. Kadang pakai repeat saja, ada yang minta seperti itu ya kita repeat, dilem saja ya kita dilem saja begitu ya. Gimana permintaan dari yang punya motornya juga, bisa memilih juga ya kalau untuk di lokasi emang seperti itu. Nah ini kita isolasi seperti ini supaya agak sedikit rapi begitu ya. Nah ini nanti tinggal langsung nyolok saja ke lampu aslinya. Nah ini posisi sudah jadi, mungkin kita tes dulu, dan kita menyesuaikan tinggi rendahnya, jarak dekat, karena ini emang tidak pakai leveling jadi ya harus posisi tidak pakai standar ya. Nah tidak ada standar, kita nyalakan lampu, disesuaikan tinggi rendahnya lampu dekat begitu ya. Nah, ini udah di on, saat kelar di on nanti bisa langsung menyala. Mau posisi mesin menyala mau enggak ya begitu di on dia bisa nyala ya, karena ada DC dan sudah disediakan on off. Nah karena ini pengaturan manual jadi kita harus menyesuaikan dulu, bahkan kita tanya dulu sering berboncengan atau enggak. Nanti kalau posisi sering berboncengan kita setel terlalu datar, nanti kalau pas berboncengan terlalu tinggi agak enak juga. Jadi ya kita sesuaikan gitu ya, kalau di lokasi emang seperti itu ya. Nah ini kita tes. Nah posisi berboncengan sama tidak itu cut off garisnya itu harus disesuaikan supaya tidak kena muka ya. Kalau terlalu tinggi kan nanti silo juga kan, kasihan ke lawan arah juga. Nah ini kita sesuaikan lalu kita kencangkan, selesai. Posisinya udah mulai petang ya, tapi ya emang masih agak terang dikit. Jadi kalau posisi di lokasi emang kita tidak punya tempat gitu ya, karena posisi emang kaki 5. Posisi hujan kita tidak menerima pasang apa-apa. Kalau cerah baru kita menerima, biasanya seperti itu. Ya oke, untuk tanya-tanya barangnya saja, mau dikirim barangnya saja bisa. Paket reflektor dengan H6 posisi terpasang di dalam juga bisa, silahkan request saja. Langsung ke nomor WhatsApp ya. Tapi kalau untuk posisi S-Red ini, kalau untuk lampu jauhnya dia agak sedikit tebal, tapi emang agak terlalu ke atas begitu, tapi agak sedikit tebal. Jadi ambiarnya tidak begitu ya. Kan kalau posisi seperti Beat ESP itu kan dia emang ambiar gitu, kayak kembang begitu. Tapi kalau ya ini agak tebal dia, karena setiap reflektor berbeda begitu. Oke ya, sekian dan terima kasih. Tetap di dokumen kita, ini bagian dari dokumen kita untuk yang
berminat tanya-tanya ke nomor WhatsApp saja. Sekian dan terima kasih. Wassalam, bye bye. Ya kan harus jalur DC kayak gitu. Ya dikontak dulu. Kan dimatiin kan? Iya tapi dikontak dulu. Nah dikontak baru nyala kontak. Jauh dekat dari sini. Ya itu dulu. Namanya? Lo sok aja cobaan dari depan. Enggak situ yang nyoba dari depan gerak buat tanda walaupun rada tinggi dia bisa. Nah dari depan enggak? Nah ini lampu dekat enggak silo? Nah tidak siloan, mundur lagi tuh. Tapi terlihat kan kalau kita lagi ngedim ada tandanya gitu. Nah terlihat kan? Tetap terlihat kan? Iya terlihat. Jadi tetap terlihat tandanya. Kan itu buat tanda. Saya mau nyalip atau mau di jalan. Kelihatan. Lagi kelihatan? Bisa. Nah, emang nggak silo ini. Nah, ini di sini baru silo. Nah, ini lampu jauh. Lampu jauh masih silo dari sini. Silo kalau lampu jauh. Ya namanya juga lampu jauh. Nah, matiin lampu dulu. Nah, harus terbiasa nantinya. Kalau mau tips awet gitu, tips awet.